Kalau seseorang dia berniat dan dia meninggal dunia atau tidak dia kerjakan atau belum dia kerjakan dengan beberapa hal, maka dia sudah dapat kebaikan yang sempurna, kebaikan sempurna. Kebaikan tahajud sudah dia dapat, kebaikan haji sudah dia dapat, kebaikan umrah sudah dia dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki hadis ke-37 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini uniknya apa? Hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim dengan lafaz yang sama. Kalau hadis yang pertemuan yang lalu itu hadis 36, di dalam hadis Muslim ada, hadis Bukhari ada, tapi lafadznya berbeda. Ini lafadznya sama, semua sama. Ini satu. Yang kedua, keunikan hadis ini adalah hadis qudsi. Ya. Dari mana kita mengetahui hadis qudsi? Nanti di permulaannya disebutkan fima yarwi an rabbihi, yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu hadis qudsi. Atau nanti hadis qudsi kita bisa melihat yaqulu ta'ala wa qala ta'ala. Ya, itu berarti hadis qudsi. Yang bacaan ini kita tidak jumpai di dalam Al-Qur'an. Ini hadis qudsi namanya. Tapi kita tidak usah mempertentangkan pekibannya, apakah lafaz dan maknanya atau makna dan lafaznya. Kata Imam An-Nawawi, fanada' hadzal jidal. Kita tidak usah ngomong itulah. Ya, enggak usah ngomong ini makna apa lafaz, karena ada beda-beda. Ada lafaz dari Allah, makna dari Nabi, makna dari Allah, lafaz dari macam-macam. Jadi kita enggak usah kita perbincangkan yang itu. Kita melihat hadisnya. Karena hadis ini termasuk dalam hadis qudsi, termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sama. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Ya. Hadis ini dari Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Jadi diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis qudsi. Qala innallaha katabal hasanati wassayiat. Kita lihat terjemahannya dulu. Kemudian setelah itu akan kita kaji hadis ini. Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Hadis ini dimulai dengan inna, itu adalah salah satu kalimat isbat dan taukid. Maknanya setiap kebaikan itu tercatat, setiap kejahatan itu juga tercatat. Tercatat bagaimana? Ada dua. Yang pertama kataba wuqu'ahu, yang kedua kataba thawabahu. Kalau kebaikan itu, yang pertama kataba wuqu'ahu, di mana terjadinya? Kita berbuat kebaikan di masjid, kebaikan itu sudah tercatat. Yang kedua kataba thawabahu, kebaikan kita juga dicatat oleh Allah pahalanya. Makanya nanti ketika kita lihat amal ibadah kita lihat tahajud kita, sudah jelas tahajud kita di mana, satu, pahalanya berapa.
Ya. Ini makna kataba di sini. Kataba wuqu'ahu wa kataba thawabahu. Kalau dijamakkan hasanat, kataba wuqu'aha wa kataba thawabaha. Jadi tempat sudah jelas, kebaikannya sudah jelas, pahala sudah jelas. Begitu pula kejahatan. Kejahatan yang kita lakukan itu ditulis oleh Allah di tempatnya di mana. Kita berbuat maksiat di tempat A, kita berbuat maksiat di tempat B, semua sudah tercatat. Dan dapat juga, kalau tadi pahala, kalau ini sanksi. Makanya ketika di padang mahsyar, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su. Seorang bisa melihat, bisa memantau kebaikan yang sudah dilakukan. Apakah kebaikan itu dilakukan di tempat A, tempat B, tempat C, dan pahala dari kebaikan itu sudah nampak sama dia. Satu. Yang kedua, ketika seseorang berbuat kejahatan, kejahatan itu pun sudah jelas. Catatan malaikat menunjukkan si fulan berbuat kejahatan di tempat A atau di tempat B, dan si fulan juga dapat sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman pertama dari hadis ini. Pemahaman yang kedua, innallaha katabal hasanat wasaiat. Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Apa maksud menulis? Kataba wuqu'aha fi lauhil mahfud. Allah sudah menulis semua catatan itu di lauhil mahfud. Apakah kebaikan ataukah kejahatan? Sudah, ini satu. Pemahaman kataba wuqu'aha di lauhil mahfud. Yang kedua, kataba thawabuha. Allah Subhanahu wa taala mencatat. Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan pahala dia dan dosa dia bima dalla alaihi syar'u, seperti yang digambarkan di dalam syarak. Bagaimana dalam syarak? Seorang yang meninggalkan salat sanksinya begini. Seorang yang meninggalkan bayar zakat sanksinya begini. Seorang yang bersedekah pahalanya sekian. Seorang yang bersedekah mempermudah orang lain, dia salat tahajud, dia salat sunnah, pahalanya sekian. Ini pemahaman yang kedua. Artinya kataba thawabuhu mimma dalla alaihi syar'u. Jadi athawa wal jaza. Jadi pahala sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kecuali puasa, ya. Maka Allah mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kita jangan salah memahami hadis ini. Puasa ini untukku, kata Allah, dan aku akan membalas pahala puasa itu. Nanti baik datanya kepu puasa ke Allah perlai puasa katanya. Dari mana perlai puasa katanya? Allah mengatakan saumuli, puasa ini untukku. Kita tidak tahu di dalam hadis ini ada kalimat ijaz hazaf. Maksud ijaz hazaf, puasa itu adalah hakku, kata Allah, untuk membalasnya, dan tidak aku nampakkan pahalanya. Kalau bersedekah, seorang bersedekah satu bi asyri amsalihah, dibalas 10 kali. Bahkan dilipat gandakan lagi 700 kali. Bahkan Rasulullah mengatakan ila masya'a, sampai tidak terhitung. Maka ketika orang bersedekah, dia langsung terbayang 30 rau, 700 rau, bahkan lebih daripada itu. Tapi ketika orang berpuasa, tidak bisa dia perhitungkan. Bisa saja dalam satu keluarga ada seorang ayah, ada ibu, ada 3 anaknya. Ayah tidak dapat apa-apa, pahalanya 0. Ya, nampak. Seorang ibu pahalanya 5%. Anak yang pertama dapat 20%. Anak yang ketiga 30%. Anak yang kedua 30%. Anak yang ketiga bisa saja 100%. Karena nilai puasa mereka yang berbeda. Maka Allah mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah hakku untuk membalasnya. Wa ana ajzi bihi. As-sawmu li wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalas puasa dia sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut. Tsumma bayyana dzalika. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian dijelaskan secara rinci. Bayana itu fasala.
dijelaskan oleh Allah bagaimana kebaikan, bagaimana kejahatan. Karena hadis ini walaupun pendek tapi pembahasannya panjang, ini kita bagi dua. Artinya pada pertemuan ini kita akan cerita kebaikan. Kebaikan mana yang diperhitungkan oleh Allah? Pertemuan selanjutnya nanti pertemuan terakhir. Jadi pertemuan selanjutnya adalah Rabu terakhir sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Kita akan membahas kejahatan mana yang dicatat oleh Allah. Bagaimana model-model kejahatan? Apakah setiap kita mentang kegok dikira kejahatan? Ataukah kita berniat membantu orang lain sudah dikira kebaikan? Ya. Kebaikan mana yang dilipat gandakan oleh Allah? Ya, sekarang kita bicara tentang kebaikan saja dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita bicarakan tentang kejahatan. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat. Jadi hamma itu niat di dalam hati. Niat di dalam hati itu dibagi 4 kata Imam Ghazali. An-niyatu arba'atu maratiba. Niat itu ada 4 fase, 4 tahap. Tahap yang pertama, ini namanya hadithun nafsi, bisikan-bisikan. Jadi dari bisikan itu, hai nak semayang tahajud, hai nak baca Quran, hai nak puasa, itu bisikan, Pak. Ini yang pertama. Bisikan ini tidak diberikan apa-apa oleh Allah. Yang kedua, muyulun nafsi, kecenderungan jiwa untuk puasa. Sang dah puasa, sang tengok nyan, sang tengok dah mentedekah. Nanti malam, ya kecenderungan jiwa saja, Pak. Kecenderungan jiwa. Karena apa? Ajakan teman-teman. Atau temannya mengajak, tengok ada puasa apa? Dia cenderung jiwanya untuk puasa. Ini niat level kedua. Niat level pertama dan kedua tidak diperhitungkan oleh Allah. Hanai juk tepu oleh Allah, Pak. Maka baik dah fikir dia, oh malu kanit aja kanit tu. Kalau niat kita itu level 1 dan 2, maka la yusab. Itu tidak diberikan apa-apa. Niat kejahatan demikian pula. Level 1, level 2, kita berniat kejahatan, maka tidak diperhitungkan oleh Allah. Orang lain mengatakan, hai, nak temecu atau kau? Jiwanya cenderung nyocit, dah temecu. Kecenderungan jiwa untuk temecu. Ketika dia meninggal dunia, kejahatan niat dia tadi tidak diperhitungkan oleh Allah. 2. Yang ketiga, namanya i'tiqadun nafsi. I'tiqadun nafsi, seseorang sudah beriktikad untuk berbuat kejahatan. Atau dia beriktikad untuk berbuat kebaikan. Nyo kananin di malam. Nyo lun beriktikad untuk temayang tahajud malamnya. Ya ni Pak. Hanale, nyo le hanale, nyo harus tahajud malamnya. Karena dia beriktikad dan kemudian dia meninggal dunia, amal ibadah dia sudah diperhitungkan oleh Allah. Tetapi berbeda nanti dengan orang yang bangun dan melaksanakan tahajud. Kita lihat bedanya apa? Apa beda orang berniat, dia meninggal dunia. Ada orang berniat, dia melakukan kebaikan. Itu berbeda. Nanti akan kita lihat di hadis ini. Apa beda orang berniat, dia sudah mempersiapkan sesuatu untuk berangkat haji, tiba-tiba dia meninggal dunia. Dengan orang yang sudah berniat, kemudian dia pergi ke haji. Atau baik jauh-jauh baik dah pergi haji, Pak, bersedekah saja. Dia sudah berniat, dia siapkan duit, siapkan sesuatu, siapkan makanan untuk dia sedekahkan. Tapi dia meninggal dunia. Golong leh gejuk makanannya, belum selesai dia berikan itu dia sudah meninggal. Bagaimana pahalanya dengan orang mempersiapkan, besok dia berikan juga. Padahal kan sama saja. Besok kan bisa diberikan oleh anaknya atau siapa saja, tapi pahalanya berbeda. Ya ini maksudnya, faman hamma bihasanatin. Ini hadis ini, hadis dengan gaya bahasa syarat, syartiyah. Kalau maka syartiyah itu bisa dengan man. Ini faman hamma. Itu fa itu bisa saja fa ibtida atau fa sababiyah. Barang siapa yang melakukan sesuatu, maka yang ada jawabnya, Pak. Faman hamma bihasanatin. Barang siapa yang tadi niat tadi belum kita sebutkan satu lagi nanti supaya hadis ini, Pak. Yang terakhir yang keempat namanya al-azmu 'alal fi'li. Dia sudah bertekad penuh lebih kuat dari yang ketiga, Pak. Kalau yang ketiga dia iktikad saja, saya akan salat tahajud malam ini. Dia beriktikad. Tapi kalau yang keempat al-azmu 'alal fi'li. Dia sudah
yakin betul untuk salat tahajud, sehingga air wudu sudah dia persiapkan. Nyo menyumati lampu karena air wudu, sajadah kana, nyo kana, mendung kana. Atau dia ingin berpuasa besok, makanan kagak siapkan, semua sudah dia siapkan. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Ya. Falam ya'malha, dia belum melakukannya, dia sudah berniat belum melakukan. Kata Imam An-Nawawi, an-niyatu laisa hadithun nafsi, bukan niat level pertama. Maka Imam Nawawi setuju beliau dengan pendapat Imam Ghazali, mengatakan bahawa niat itu 4. Bukan niat yang pertama, hadithun nafsi, bisikan-bisikan saja. Kalau ada seorang bisikan-bisikan, tengok ni puasa, dia mendengar kalimat itu, dia meninggal, tidak dapat pahala. Atau yang kedua, muyulun nafsi, oh cik, tak puasa tiga-tiga. Dia kecenderungan jiwa saja, bukan iktikad. Dia meninggal dunia, tidak dapat apa-apa. Ini kita sekarang cerita, seorang berniat dan belum melakukan sesuatu, niatnya sudah level ketiga dan level keempat. Kataballahu indahu hasanah kamilah. Ya, maka dia ditulis sebuah satu kebaikan yang sempurna. Ya, ini bedanya. Kalau seseorang dia berniat dan dia meninggal dunia, atau tidak dia kerjakan, atau belum dia kerjakan dengan beberapa hal, maka dia sudah dapat kebaikan yang sempurna. Kebaikan sempurna. Kebaikan tahajud sudah dia dapat, kebaikan haji sudah dia dapat, kebaikan umrah sudah dia dapat. Maka jika katanya, walaupun belum tayi haji, tak daftar juga katanya, pasang niat ketiga dan keempat. Jangan pasang niat yang pertama dan kedua. Nyoi pegah ligau kah? Tak daftar haji kah? Kelah dah daftar haji ju. Nyoi pegah ligau mbak. I pegah ligau kah be hana moh tagai. Eropah katru, kedeh katru, keno katru, haji gelem tru. Kan be hana moh tagai. Kakelah dah daftar haji ya mbak ya. Ini berarti dia belum level ketiga dan keempat. Kita jangan lihat umur dulu mbak. Tak kala umurnya kata 70. Berangkat haji level tahun tu. Nak tertahun dia berangkat. Yang jelas pasang saja niat ketiga dan keempat. Kalau ingin dapat pahala sempurna. Pahala sempurna, pahala haji yang sempurna. Pahala umrah yang sempurna. Atau pahala sedekah yang sempurna. Sekarang niatkan terus 3 dan keempat. Nio tengok ya bantuan yatim. Kada dah siapkan Pak. Ada beberapa kemungkinan. Apakah kita malam ini meninggal dunia? Atau ketika besoknya hana jadeh, hana jadeh dah jauh. Oh mana yatim ya? Hana jadeh dah jauh lah. Rupanya hana yatim ni mak. Rupanya enggak yatim dia. Rupanya tidak miskin rupanya, lebih kaya dari lu. Apakah pahala kita dipending atau diambil oleh Allah? Tidak, tetap ditulis hasanah kamilah. Sekarang ada dibagi 4. Imam An-Nawawi, kebaikan itu kata beliau ada berapa di sini? 3 ya. Kebaikan itu ada 3. Yang pertama kata beliau, wal wajhu al awal. Ini yang pertama. Ayyas'a bi asbabiha walakin lam yudrikha. Seorang ingin mencapai haji, orang ingin haji tapi tak bisa haji dia. Ya, nampak. Dia niat berangkat haji tapi tak bisa. Pengtan taputan ya, Pak. Tapi dia sudah berusaha, Pak. Nyolong kupoi peng untuk berangkat haji. Tapi dia meninggal dunia. Atau sebab yang lain, Pak. Gara-gara habis ke kumpoi peng, tiba-tiba anak sakit. Anak perle ke pengnyan, Pak. Nyan. Ini bagaimana pahalanya? Kata Imam Nawawi, fahadha yaktubu lahu al-ajru kamilan. Allah menulis pahala dia sempurna, pahala dia. Nyan. Ceritanya kan sudah diceritakan di berbagai kitab tasawuf dan tafsir. Ada seorang pemuda namanya Abdullah Al-Mubarak. Dia kepingin sekali naik haji. Dia tinggalnya di Yaman. Katanya baik dah fikir dia, Oma Yaman tohat. Haji itu butuh duit juga. Karena sampai berapa hari di sana. Walaupun dekat mau makan apa. Makanya Abdullah Al-Mubarak dia kumpulkan duit. Dia sebagai tukang sol sepatu. Cop-cop sepatu gop. Secara akal nak mungkin naik haji. Tapi dia kumpulkan duit. Dia sudah berazam. Ketika dia akan berangkat haji, dia sudah senang sekali. Karena sudah bertahun-tahun dia kumpulkan duit untuk berangkat haji. Dia ngomong kepada istrinya. Istrinya waktu itu sedang mengandung. Wahai istriku, saya mau berangkat haji, duit pikasih. Ya, tengok hanya berangkat haji lu. Kamu tinggal di sini saja. Apa kata istrinya? Saya ridhakan engkau berangkat haji, wahai suamiku.
Tapi saya mohon satu permohonan saja. Permohonan saya mencium bau kuah. Di samping tetangga kita ada bau kuah. Saya mau kuah itu sedikit saja. Setelah itu kamu terserah, besok mau berangkat haji terserah. Saya mau kuah itu saja sedikit. Oh, itu mudah sekali, kata suaminya, Abdullah Al-Mubarak. Setelah itu Abdullah Al-Mubarak, dia pergi ke tetangganya. Waktu itu tetangganya sedang masak daging. Abdullah Al-Mubarak saya minta daging sedikit saja. Istri saya ngidam untuk makan daging ini. Apa kata tetangganya? Daging ini halal untukku dan haram untukmu. Abdullah Al-Mubarak hirun. Pekan haram kelun, pekan halal kedron. Halal untukku sebab saya belum makan sudah 3 hari. Anak-anak saya belum makan sudah 3 hari. Yang saya masak ini bangkai yang saya ketemukan di jalan tadi. Karena tidak ada tahu apa yang kami makan. Ini mudarat ini. Maka bangkai binatang yang ketemu di tengah jalan, yang sudah mati, saya ambil dagingnya, saya masak. Ini halal untuk kami. Kenapa halal? Kamu darat datang. Hanapu paju. Tetapi haram untukmu. Kamu bisa cari yang lain kamu. Haji kamu tak kayaknya, Mbak. Oh, malu tengok berangkat haji, tetangga sengsara. Tunggu sebentar. Dia pulang, dia ambil duit hajinya, Pak. Dia berikan semuanya kepada dia, Pak. Ya, kepada tetangganya. Kabeh haji, Pak. Sehingga dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, saya tidak jadi berangkat haji. Hai pakanan aja deh berangkat haji. Hai tetangga lu ngasim gimana berangkat haji? Nyani, Pak. Rupanya setelah kejadian itu, dia mengatakan saya tidak berangkat haji selama-lamanya. Kakilah lagi yang oleh juga. Ya, Pak. Enggak mungkin lagi berangkat haji. Ya. Rupanya ini dalam riwayat itu, ketika musim haji, ini Abdullah Mubarak enggak ada di sana, Pak. Ada 2 malaikat berdialog satu sama lainnya. Apa kata malaikat itu? Dan didengar oleh seorang ahli sufi, Pak. Ahli sufi ini di hadis dia riwayat lain disebutkan beliau ini faqih, ahli fiqih dan lain sebagainya, Pak. Beliau setiap tahun naik haji, Pak. Setiap tahun naik haji. Rupanya dialog 2 malaikat ini. Tahun ini tidak ada satu orang pun yang hajinya dikabulkan oleh Allah. Tidak ada satu orang pun. Ditanya oleh malaikat satu lagi, hai pekon, hana, yang jelas tahun ini tidak ada haji yang diterima satu orang pun. Terkejut orang punya, Pak. Hai, saya setiap tahun naik haji. Saya artinya apa? Beliau ini seorang ahli ibadah, Pak. Haji lo hanya terima cik, ya, Pak. Kemudian malaikat tadi mengatakan kecuali ada satu orang. Dia tidak naik haji tapi sudah dibadalkan hajinya oleh para malaikat. Karena ketulusan niat, ikhlasnya untuk berangkat haji. Akhirnya ditanya siapa pemuda itu? Pemuda itu bernama Abdullah Al-Mubarak. Ya, akhirnya orang yang faqih tadi, dia penasaran. So Abdullah Al-Mubarak. Dia mencari ke pelosok Yaman Abdullah Al-Mubarak. Tapi tidak ada yang kenal dengan Abdullah Al-Mubarak. Terakhir ditunjuk. Oh, Abdullah Al-Mubarak yang tukang cop-cop tempat tukok. Pak rumohi, urung paling gathi di no. Ya, nembaknya. Akhirnya malaikat ketemu dengan Abdullah Al-Mubarak, pemuda tadi, ahli fikih tadi. Apa kata beliau? Siapa nama kamu? Abdullah Al-Mubarak. Beruntunglah kamu. Semua haji kami itu tidak diterima oleh Allah. Kecuali hajimu. Kamu tidak berangkat haji. Tetapi kamu diterima hajimu oleh Allah. Apa yang kamu lakukan? Ya, nembak. Akhirnya diceritakan semuanya. Saya sudah berniat penuh untuk berangkat haji. Duit sudah saya siapkan. Tetapi saya melihat ada yang lebih afdal lagi saya berikan duit itu daripada saya berangkat haji. Tetangga saya. Ya, namanya. Baru terharu pemuda ini, Pak. Jadi ahli fikih ini dalam riwayat itu beliau itu berasal dari Irak, yang pergi haji setiap tahun. Beliau sudah kaya, orang malim, orang fakih lagi, Pak. Orang yang paham agama lagi, Pak. Tapi hajinya tidak diterima oleh Allah. Makanya karena menyo urang haji pun yang betul-betul kan. Tapi menyo haji ke keduanya ke celek-celek. Haji ke leher binanci. Menyo haji pun makanya kewajibannya kenapa yang pertama? Karena seseorang kalau pertama itu dia memang betul-betul dia lakukan. Kalau sudah kedua, alah jik kena bedi alah alian. Lain niatnya sudah lain ya. Ini yang pertama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Wa man yakhrut min baitihi, ini masih yang pertama nih, Pak. Seorang berusaha untuk melakukan sesuatu tapi tidak bisa dia, Pak. Dia ingin haji tapi tidak bisa, ya, Pak. Dia kumpulkan duit. Setelah itu tapi tidak bisa dia naik haji. Ini model pertama. Model yang pertama ini diberikan pahala oleh Allah. Yaktubu lahu al-ajru kamilan. Pahalanya sempurna ditulis. Sempurna pahala haji, Pak. Maka tani lagi udahnya. Berangkat haji
level ketiga dan level keempat. Arti level ketiga nyolong jak berangkat haji, apapun caranya, dah daftar laju haji. Kemudian kalau tak berdoa laju ba Allah. Kalau kita meninggal dunia, kita sudah ditulis pahala haji kita sempurna oleh Allah. Nyantu baik sampai ni binau. Alah pun tak daftar haji begah. Get aja umrah mentong ni. Tak daftar haji jino tak daftar leh ton. Umur kata 70 leh ton aja hana mungkin ni, Pak. Kita bukan cari itunya. Kita sekarang kita pasang niat. Walaupun tidak mungkin, apa yang tidak mungkin kalau sudah Allah katakan kun fayakun, Pak. Makanya kalaupun kita meninggal dunia, kita tidak bisa mendapatkan haji, kita sudah dapat apa yang diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falahul ajru kamilan. Dia dapat pahala sempurna, pahala hajinya. Ini dalilnya. Wa may yakhrud min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Jadi barang siapa yang berencana berangkat fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Dia sudah mempersiapkan hartanya, mempersiapkan untuk berangkat dengan Rasulullah. Tetapi yudrikul maut, dia meninggal dunia malam itu. Maka pahalanya tetap diberikan kepada dia sebagai seorang yang berjihad di jalan Allah walaupun dia belum berjihad lagi. Kenapa? Posisi dia sudah level ketiga dan keempat. Ya. Maka jika dia baik pesimis, beroptimis saja dia. Ya, saya harus berangkat ini, saya harus bantu anak yatim. Nanti ada model kedua lagi, coba kita lihat. Sekarang model kedua. Ayyahumma bil hasanah wa ya'zumu 'alaiha walakin yatrukuha li hasanatin afdal minha. Seorang sudah berniat, malam ini sudah berniat untuk menolong, membantu anak yatim, tengok Pak. Ya, ni. Atau dia berniat untuk membantu orang lain. Tetapi ketika besoknya berubah niat dia. Manyo naik lebih afdalamnya. Ya, naik lebih afdalam. Maka dia tidak melakukan yang pertama, dia lakukan yang lebih afdal lagi. Apakah niat dia dapat pahala? Dapat pahala niat dia. Dia dapat pahala. Dia sudah melakukan yang lebih afdal lagi. Dah contoh. Dia besok ingin bantu anak yatim. Ketika ingin bantu anak yatim, si A, watem jak bantu. Mana yang lebih sengsara lah berpaji dari si A. Hana jadi gejok ke si A. Gejok ke si B. Apakah niat dia ketika si A itu nak dapat? Niat dia dapat. Pahalanya dapat. Ya, memang. Kenapa dia berubah pikiran? Karena ada sesuatu hal yang lebih afdal lagi. Dah contoh. Pada suatu hari datang seorang pemuda kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nazartu ya Rasulullah. Saya bernazar. In fataha Makkah, kalau nanti terjadinya Fathu Mekah, engkau bisa menguasai kota Mekah, nazartu bi an usalliya fi masjidik. Saya berniat untuk salat di masjid engkau ya Rasulullah. Ya, Masjid Nabawi. Saya bersalat untuk Masjid Nabawi. Apa kata Rasulullah? Kejadian ini terjadi di Mekah. Apa kata Rasulullah? Salliha huna. Salat kamu di sini. Ini lebih afdal dibandingkan sana. Ya, salatlah di Masjidil Haram kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pemuda tadi salat di Masjidil Haram. Dia tidak jadi salat di sana. Padahal nazarnya di sana tadi. Ini namanya apa? Meninggalkan sesuatu hal yang kita merubahnya kepada yang lebih afdal lagi. Daripada salat di sana, lebih afdal salat di sini. Apakah niat kita tidak diperhitungkan oleh Allah? Kita tidak jadi salat di Masjid Masjid Nabawi. Pahala di Masjid Nabawi dapat, di sini juga dapat. Ya, nampak. Dua-dua mendemai. Kalau tadi pahalanya ajru kamilan, pahalanya dapat sempurna. Kalau salat di sini, maka pahalanya 10 kali, 700 kali, bahkan lebih lagi. Itu belum lagi yang disabdakan Rasulullah. Barang siapa yang salat di Masjidil Haram, maka pahalanya sekian. Ya, nih. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini model kedua. Sekarang model yang ketiga. Ayat rukuha takasulan. Seorang itu dia berniat sesuatu, setelah itu kabeo kan Pak? Kabeo. Dah contoh. Nyo kanit kan. Nyo untuk semayang duha ni. Nya ni. Dek pon 8 semayang duha. Waktu ketubik dari rumah, ditelepon lingan, "Hai tajik kopi dah saya." Nyo mangat dah je kopi pon 8 ni. Oh mak, duha kopi. Alah je kopi lah. Je kopi mak, je kopi. Ketika itu dia minum kopi. Dia meninggalkan salat duha untuk minum kopi. Apakah dapat pahala? Dia sudah berniat tadi malam. Hamma bifi'latin. Dia melakukan sesuatu. Apakah dapat pahala? Yang kita lihat. Kalau di sini disebutkan begini. Oh ya.
fataraka apa? Fahadha yusabu. Dia dapat pahala juga. Yang demi pahala Pak. Walaupun dia sudah melenceng. Kenapa? Ala hamil awal wal azmil awal. Walakin la yusabu alal fi'li. Dia ini dapat niat, pahala niat. Kenapa pahala niat? Niat dia sudah level ketiga. Al azmu, dia sudah yang ketiga apa? Yusabu alal azmi. Walakin la yusabu alal fi'li. Tetapi pahala duhanya tidak ada. Pahala niat dia sudah dapat sebagai satu kebaikan penuh. Tetapi pahala salat duha belum ada. Kenapa? Belum dia kerjakan salat duhanya. Seperti tadi, pahala sempurna hajinya dapat. Tetapi pahala fadilah haji, kalau ini begini nanti, kalau salat ini begini, itu yang enggak dia dapat. Yang ini Abdullah Al-Mubarak. Tapi pahala hajinya sudah sempurna. Pahala haji sudah sempurna. Tetapi pahala fadilah salat di sini nanti, kamu lempar jamrah, kamu tahallul, kamu sa'i, kamu wukuf di Arafah, dapat pahala, itu yang tidak dia dapat. Kenapa? Karena dia belum berbuat lagi. Gini nanti katanya. Nyo oronyo ya temayang duha. Itelpon lingan je kupi. Kadu kedai kupi. Ketika jam 9, alah kabuo temayang duha nyo. Kabuo ka kenit ke singoh lam dah. Nyo singoh temayang duha. Tinggal pakalan je kupi bah. Je kupi lah pahala tetap demi. Kenapa? Yusabu ala al-azmu al-awwal. Jadi niat dia itu diperhitungkan oleh Allah. Ya, begitu mudahnya kita berbuat kebaikan. Maka niatkanlah niat yang ketiga dan keempat. Jangan niat yang pertama. Niat yang pertama dengar-dengar orang lain. Hai, lun dengar nyo temayang tahajud pahala lagi nyo. Oh, lagi nyan nyan Pak. Tak pegat sang manga cik nyan Pak. Itu tak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Karena dia belum masuk level ketiga dan level keempat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Oh, mah hanapu bacut tu kan Pak. Bacut tu. Kita lanjut lagi. Ini kita masih tentang kebaikan. Wa in hamma, ya ini yang lebih dahsyat lagi pahalanya. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dia malamnya sudah berniat. Nyokanit level ketiga dan keempat. Dia sudah berniat untuk tahajud. Dia sudah berniat ini sebentar lagi saya akan salat duha pukul 8. Ya. Fa'amilaha. Dia melakukan niat dia itu. Pah pukul 8 jak masjid salat duha. Pah dengan malam gebedah salat tahajud. Kataballahu indahu asyara hasanat. Dia akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah. Ila sab'i mi'atu dhi'fin. Dan sampai 700 lipat, kali lipat. 700 kali. Ila adha'afin katsirah. Bahkan sampai berlipat-lipat ganda. Ya, berlipat-lipat. Makanya dijelaskan di sini, bagaimana berlipat-lipat ganda itu? Apanya yang diberikan pahala oleh Allah? Kok bisa berlipat ganda? Ya. Sekarang kita melihat penjelasan Imam Nawawi. Wa mudha'afatu thawabul hasanat. Kebaikan itu berlipat ganda, takunu bi umurin. Berlipat ganda itu terkait dengan beberapa hal. Ada 4 hal di sini. Yang pertama az-zaman. Zaman itu waktu. Jadi ada waktu-waktu tertentu kalau kita melakukan pahalanya berlipat ganda. Ya, Pak. Makanya itu yang kita kejar sebenarnya. Kenapa begini? Karena pahalanya banyak. Ya, yang terpercerok apa? Apa pahala banyak? Baik katanya apa tapubut yang tidak ada ininya Pak. Belum demi pahala banyak. Ada yang tidak dapat pahala banyak, ada yang dapat pahala banyak. Salah satunya ini. Yang pertama az-zaman. Ada sesuatu hal terkait dengan waktu pahalanya banyak. Apa itu? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ashril awal min Dzulhijjah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan 10 awal Zulhijjah. 1, 2 sampai 10. Ya. Apa kata Rasulullah? Ma min ayyamil amal as-salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ushr. Hari-hari lain itu kata Rasulullah, tidak ada hari lain kecuali lebih baik daripada 10 Zulhijjah yang pertama. Apakah kita mau puasa, mau bersedekah dan lain sebagainya. Atau begini, ketika seorang berpuasa Ramadan, berbuat kebaikan di bulan Ramadan, pahalanya akan berlipat ganda. Kalau ditanya kenapa? Erat kaitannya dengan zaman karena bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan. Salat di Masjidil Haram pahalanya lebih banyak salat di Masjid Masjid Nabawi. Kenapa? Karena kelebihannya. Ini namanya az-zaman. Waktu kita berada di sini, waktu kita berada di sini, ini lebih banyak lagi. Ya. Ini yang pertama az-zaman.
Sampai-sampai sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Apakah bisa menandingi 10 Zulhijjah? Bukan 10 Zulhijjah, Pak. Al-Ashru al-awwal. Sehingga di dalam Al-Quran itu Allah bersumpah, wal laili, apa namanya, wasyaf'i wal watr, wal laili, wal laili idza ashar, wal laili idza ashar. Jadi saya bersumpah malam-malam 10. Maksud 10 apa? 10 Zulhijjah. 1, 2, 3 sampai 10 Zulhijjah. Sahabat bertanya, wala jihad fisabilillah, apakah jihad fisabilillah bisa mengalahkan itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wala jihad fisabilillah, tidak jihad fisabilillah juga. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, pahala itu lebih banyak, berlipat ganda, terkait dengan al-makan. Makan itu tempat. Ya. Kalau tadi waktu tadi bisa saja ini waktu ketika Zulhijjah, atau waktu ketika kita berada di Masjidil Haram, kita berada di Masjidil Aqsa, kita berada, ini waktu memang. Yang kedua, al-makan. Makan itu tempat. Ya, nih. Kita tempatnya bagaimana? Ini tempat artinya nyo tempat. Tajak kedai tempat, tajak kedai tempat. Rasulullah mengatakan, salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwahu ila Masjidil Haram. Salat di masjidku ini, kata Rasulullah, itu lebih afdal dari 1000 kali salat. Ya. Kecuali, kata Rasulullah, Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih dahsyat lagi. Maka salatlah di Masjidil Haram. Ya. Baik sembahyang di hotel, rugo ni. Katruk ke dia sembahyang di hotel. Makanya supaya pahalanya berlipat ganda, pergi keluar sembahyang dia. Nyampe tempat dadanya bekan hana sembahyang dia. Hana tah sembahyang dia. Tapi hana tah. Gedenya ada sembahyang di hotel tapi Pak. Ya, dalam hotel. Walaupun nanti ada sebahagian pendapat ulama, ada yang mencorong ke Masjidil Haram itu dianggap masuk ke dalam Masjidil Haram. Maka sebagian orang membuka ini hotelnya, dianggap dia sudah masuk ke Masjidil Haram karena sudah dekat dengan ininya. Walaupun legenya ya. Maka apa salahnya tatren dari hotel datang ke Masjidil Haram. Ini kalau ingin dapat pahala berlipat ganda. Hana pun dah semayang dalam hotel Allah, tak bisa menyaingi Pak. Rugo dah jak kenan Pak. Rugo dah jak. Kata jak kenan dah semayang lawi di hotel. Kan rugo sama saja urun semayang di rumah tidur Pak. Ataupun nyot dah semayang jemaah. Cuma dapat 27 derajat Pak. Atau 25 derajat. Kelebihan afdal lainnya akan kita dapat. Ini namanya al-makan. Kemudian yang ketiga, mi'tibari al-amal. Amal perbuatan itu sendiri yang membuat pahala berlipat ganda. Apa amal itu? Qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Kalau seorang hamba ingin mendekatkan diri kepadaku, maka kerjakanlah ibadah-ibadah fardu yang aku wajibkan kepada dia. Nyan. Nyo gede temayang sunat tapi fardu hana ada temayang. Waktu tadi yang kepu temayang sunat untuk lebih do ngak Allah. Putar ngak Allah temayang sunat fardu hana ada pubut ni. Makanya salat itu punya level. Level yang pertama adalah salat fardu. Salat 5 waktu. Yang level yang kedua itu salat rawatib. Apakah rawatib ba'diyah atau rawatib qabliyah? Qabliyah atau ba'diyah? Yang ketiga, salat sunnah yang kita lakukan. Tahiyatul masjid, salat duha, salat sunat tasbih, salat tahajud, salat level ketiga. Ada orang ipercerot tahajud tapi kayaknya tahajud kejaga wate. Tapi sembahyang fardu hana kejaga tapu. Hana ke perumahan tapu ya, Pak. Tarawih kejaga wate. Tarawih kejaga wate. Tetapi salat rawatib dia tidak jaga waktu. Mengetemayang dan taputan kayaknya. Kemudian salat fardu begitu juga. Jadi artinya inilah jenjang. Oh, kalau mau ini ya salat fardu baik tinggal temayang fardu. Ya, Pak. Setelah itu salat rawatib. Qabliyah dan ba'diyah. Mau dapat pahala banyak qabliyah dan ba'diyah. Kemudian selanjutnya nyanyi baru tambahan lah, Pak. Salat sunnah. Sunnah apa nanti tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat sunnah isyraq, salat sunnah duha, salat sunnah macam-macam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini sekarang yang terakhir satu lagi, Pak. Kenapa pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bi'tibaril amil. Karena orang itu sendiri, Pak. Ada apa dengan orang itu sendiri? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda li Khalid bin Walid. Nabi Muhammad ngomong kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dulu kan musyrik, Pak. Kemudian setelah itu masuk Islam.
Waqad waqa'a bainahu wa baina Abdurrahman bin Auf, mereka ribut. Khalid bin Walid ribut ya, artinya bukan ribut, kan ribut lagi gini kan, dengan Abdurrahman bin Auf. Apa sabda Rasulullah SAW kepada Khalid bin Walid? Wahai sahabatku, ya Khalid, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci maki sahabat-sahabatku, termasuk Abdurrahman bin Auf. Rasulullah ngomong pribadi. Pribadi apa? Abdurrahman bin Auf, pribadi ini, pribadi ini. Fawalladzi nafsi biyadi, saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, lau anfaqa ahadukum mithlu Uhud zahaban, kalau ada di antara kalian yang berinfak satu emas, gunung Uhud. Gunung Uhud itu emas semuanya. Ma balagha min ahadikum wala nisfahu, tidak bisa menyaingi satu orang Abdurrahman bin Auf, apalagi setengah Abdurrahman bin Auf. Kenapa Abdurrahman bin Auf mulia? Kenapa beliau itu hebat? Karena pribadinya, Pak. Ya, yang hebat, Pak. Ya. Katanya Bin Najib, ada pribadi yang hebat, Pak. Apa kata Ibnu Abbas ini sebagai penutup? Ibnu Abbas mengatakan, kalau kamu ingin dibangkitkan dalam keadaan terhormat, dan kamu hidup di dunia terhormat, meninggal dunia terhormat, dibangkitkan terhormat, jangan lupa salat tahajud. Ya, nembak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Umah han tangguh titik malam, 2 malam penanyi 2 malam 3. Oh han tangguh seminggu 3. Oh han tangguh sebulan 3 emang. Paling enggak katanya nak berdoa tahajud, Pak. Ya, nak berdoa tahajud. Maka ini pahala berlipat ganda gara-gara pelakunya sendiri. Bagaimana pelakunya? Dia orang ahli tahajud. Kenapa demikian? Karena Ibnu Abbas ketika menyikapi ayat itu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, orang ini akan terhormat. Di dunia dia terhormat, dikenal oleh para malaikat gara-gara teman tahajud menoma. Kemudian orang ini dikenal ketika dia meninggal dunia. Ini terhormat namanya. Katanya menyorong terhormat teruk kenapa? Apa yang dapat gay? Menyona karpet merah dapat dua. Menyona kalung kita pekalung lembah. Urung-urung kampung sudah mempersiapkan diri seminggu sebelum datangnya beliau. Ya, nampak. Artinya apa? Beliau orang terhormat. Terhormat karena jabatan. Waktu habis jabatan atau permuli. Ya. Waktu jahai lo nah nampak hana pakai karpet metika api hana juga terlalu gede. Hana ada permuli, Pak. Ya, ini maksudnya karena pribadinya, Pak. Ya, pribadinya terhormat. Demikian pula ini. Karena pribadi orang itu terhormat, orang itu ahli tahajud, yang Abdurrahman bin Auf itu ahli Badar, maka pahalanya berlipat ganda dan diberikan kehormatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia jangankan terhormat, dia juga bisa memberikan syafaat kepada orang lain, kata Ibnu Abbas. Saya rasa cukup sekian, sudah jam 7 kurang 15. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut kejahatan, Pak. Bagaimana kejahatan yang diperhitungkan oleh Allah? Bagaimana kejahatan itu bisa berlipat ganda lagi, Pak? Insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.